Omod sampai terbelalak tidak percaya. Istrinya pun sampai kaget. Kang, ini Akang dapat uang dari mana? Sebanyak begini, Kang. Delman itu tidak ada suara. Cuma yang dirasakan Omod seakan kayak terbang. Kayak terbang. Ada kurang lebih sekitar perjalanan 1,5 jam. Harimau seakan mau menerkam. Itu ngejar ke si Omod. Lari si Omod sekencang-kencangnya. Karena melihat ada harimau. Jujur saja, Neng, ini kan tadinya daun sirih. Akang gak percaya. Kok bisa berubah jadi begini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam, yaitu Kang Asep dari Pangandaran, Jawa Barat, melalui alamat email mengulasmalam@gmail.com. Jikalau dari sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah Abah akan ceritakan. Ketika kita menolong seseorang, sebetulnya kita ini sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah bahwa Allah akan memberikan bantuan yang lebih daripada yang telah kita berikan terhadap orang lain. Menolong bukan berarti kita harus menunggu kaya. Bukan hanya dengan materi, tapi dengan pikiran dan juga jasa ataupun tenaga yang kita berikan. Tentunya disesuaikan dengan kemampuannya. Jangan pernah takut miskin bila mana kita menolong sesama yang tentunya orang tersebut sedang membutuhkan. Jangan pernah skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Sebut saja Kang Omod yang hidup di salah satu desa, yaitu di Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Kang Omod memiliki seorang istri, yaitu namanya Neng Esi. Alhamdulillah Kang Omod dan Neng Esi ini telah memiliki satu orang anak kisaran usia 7 tahun. Profesi Kang Omod sendiri yaitu sebagai tukang tambal ban. Alhamdulillah sebagai profesi tukang tambal ban, karena ada rezeki yang lebih, itu Kang Omod membeli bensin eceran. Jadi selain tambal ban, Kang Omod juga menjual bensin eceran. Istri Kang Omod pun yaitu Neng Esi membantu kehidupan suaminya menjual kopi, mie rebus instan, ya di seputaran situ aja, di kiosna Kang Omod. Alhamdulillah Kang Omod pun dengan segala keterbatasan, dia orangnya pandai bersyukur. Dia selalu menikmati apa yang telah Allah berikan. Bukan besar dan kecilnya, yang terpenting adalah cukup buat mereka. Singkat cerita, karena kebutuhan anaknya yang baru usia 7 tahun menjelang masuk ke sekolah SD,
istrinya yaitu Neng Esi nyampaikan kepada Kang Omod sebagai suaminya. Kang, kata Neng Esi, napa nyi? Iya cenah, ini si Ujang sebentar lagi kan mau masuk sekolah, butuh biaya. Satu untuk uang gedung Kang, terusan juga untuk seragam, sepatu, buku, tas dan lain sebagainya Kang. Butuh biaya besar Kang. Sedangkan usaha kita ya hanya cukup untuk makan saja Kang. Coba Kang berpikir yang lebih lagi Kang. Masa kita mau terus-terusan menjadi tukang tambal ban dan seperti ini? Kata Neng Esih ke suaminya Kang Omod. Kang Omod pun menjawab dengan bijak. Nyai, sing sabar. Insya Allah rezeki mah tidak akan kemana. Yang terpenting kita terus berusaha. Insya Allah rezeki itu kita datangnya tidak terduga. Sabar, tenang, toh bapak sendiri dannya sendiri, kita kan lagi usaha. Yang terpenting mah utamakan dulu kita sehat, kata Kang Omod ke istrinya yaitu Neng Esih. Alhamdulillah Neng Esih pun merasa senang dan bangga dengan sangat arif dan bijak seorang suami mengingatkan kepada istrinya. Pada suatu hari kisaran pukul jam 7 malam, itu dari kejauhan lihat ada sepeda motor bawa rombong di sebelah kanan dan kirinya. Dia datang nyamperin ke kiosnya Kang Omod. Sebut saja dia Yoyo. Kang Yoyo nyampaikan ke Kang Omod, Kang, tambal ban masih buka? Kata Kang Yoyo ke Kang Omod. Masih Kang, gimana? Tolonglah ini ban saya bocor. Mangga silakan. Rombongnya itu ditaruh dulu, diturunkan sama Kang Yoyo, motor di standar. Setelah diperiksa, ternyata bannya sendiri ini bukan bocor, ternyata pada robek semuanya. Kang Omod menyampaikan ke Kang Yoyo, Kang, ban ini mah pada robek. Akang tadi dipaksa ya bawanya. Terusan juga ini bebannya banyak banget nih Kang, kata Kang Omod ke Yoyo. Iya tadi itu saya ini mau ngirim gula aren. Kebetulan keluarga saya juga produksi ini. Belum laku ini. Mau ngirim ini kedua balikan. Ini nanti biasalah lalap nyaur, kata Kang Yoyo ke Kang Omod. Ya sudah tuh. Berapa Kang ban tuh? Murah sih 40.000. Waduh, uangnya sih gak cukup Kang, 40.000 mah. Kalaupun misalkan berkenan, nanti saya bayar nyusul, kata Yoyo ke Kang Omod. Kang Omod itu dengan bijaknya, Kang kayak ke siapa aja, Akang kan sering lewat ke tempat saya ini. Kalau nanti ada rezeki miliknya, mampir ke sini ya bayar. Sok, aduh malu saya Kang, kalau misalkan ini saya nyimpen KTP saja. Enggak usah nyimpen KTP segala macam, kayak ke siapa aja sih, kata Kang Omod ke Yoyo. Ya sudah tuh, hatur nuhun pisan Kang. Diperbaikin, diganti. Setelah selesai, dilihat meteran bensinnya pun ini sudah mulai berkurang. Itu aja bensinnya sabotol mah diisi ya alhamdulillah. Jadi berapa ini Kang? Kata Yoyo Kang Omod. Ban tadi itu 40.000, bensin 10.000, berarti 50.000. Ya sudah. Alhamdulillah singkat cerita pun Kang Yoyo melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda karena bannya itu sendiri bocor. Tidak menyadarin Kang Omod sendiri di warungnya itu ada kakek tua, orang sepuh bawa anak kecil, memperhatikan Kang Omod. Nyamperin Kang Omod, Ki, mau kemana Aki teh? Ini Jang, saya tuh lagi nunggu jemputan katanya. Emang mau kemana Aki? Kata Kang Omod ke kakek-kakek tersebut. Ini ngajak incu lah Kang. Biasa incu saya mah
pengen jalan-jalan, padahal waktu juga udah malam, mau ke ibu dan bapaknya sekali nganter, oh ke situ. Kang Omod pun sambil mempersilahkan, mangga tuh Ki, itu kopinya diminum, itu cucunya sok tuh dikasih apalah, roti atau apa, yuduh terima kasih. Jang, kata si kakek tadi. Si kakek nyampaikan ke Kang Omod, Jang, luar biasa Ujang ya. Dengan segala keterbatasan seperti ini, ada orang yang seperti tadi bannya rusak. Dia sementara waktu uangnya belum cukup, Akang masih bisa ngasih begitu kan, bisa nolongin. Gimana coba kalau misalkan orang tadi itu nggak balik lagi ke tempat Akang kan rugi, kata si kakek tadi ke Kang Omod. Omod pun nyampaikan, insya Allah Ki, dah saya mah dari orang tua diwanti-wanti, jangan pernah pelit, jangan pernah nunggu kaya bila mana kita pengen menolong. Insya Allah rejeki itu gak bakal kemana. Karena saya berprinsip dari dulu sampai detik ini sendiri, alhamdulillah Ki, saya sering menanamkan sodakoh, tolong menolong, itu dari orang tua saya ke semuanya. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan saya pun banyak-banyak bersyukur, kata Kang Omod ke si kakek tadi. Si kakek tersenyum, alhamdulillah Jang, luar biasa, jarang terjadi seperti ini. Insya Allah sama Aki Ujang didoakan ya, lancar rezeki milikna, berkah tur barokah. Amin, 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 kata Kang Omod. Nggak lama kemudian setelah ngobrol begitu, datanglah mobil jemputan. Berhenti, naiklah si kakek tadi bawa cucunya. Sebelum berangkat dia pun nunjuk salam, Kang hatur nuhun Jang Omod, kata si kakek tadi. Mangga sami-sami Ki, berangkat aja. Karena waktu sudah lama, sudah larut malam, warung kopinya beserta kios tambal bannya pun itu Kang Omod tutup. Kang Omod masuk, mandi segala macam sambil makan ala kadarnya dan seadanya yang dihidangkan oleh istrinya Esi. Nyampaikan lagi, ngingetin, Kang, itu tadi ada yang sampai beli ban, padahal itu kan modal buat kita Kang, kita butuh biaya, bos dede besar juga Kang. Kata Esi ke Omod, udah gak usah khawatir, rezeki mah dari mana aja, insya Allah. Yang terpenting kita yakin dan percaya. Jangan pernah pokoknya nama kita telat ibadah. Insya Allah, Allah maha tahu, Allah maha mendengar. Dan ingat, kita jangan pernah mengungkit-ungkit apa yang telah kita berikan terhadap orang lain. Ibaratkan kayu yang terbakar, nanti akan habis begitu saja. Mudah-mudahan tidak sekarang dibayar oleh Allah, buat bakal kelak di kemudian hari, kata Kang Omod ke istrinya, yaitu si Esi. Kata Esi, iya Kang, terima kasih, mudah-mudahan aja kita bisa dapat rezeki entah dari mana Kang. Amin, kata Kang Omod. Singkat cerita, mereka pun tertidur. Di saat tidur itu, baru juga beberapa menit, itu pintu kiosnya Kang Omod ada yang gedor-gedor. Tok sampai 3 kali. Terus sampai kencang, lama-lama ya Kang Omod juga dengar. Siapa ini katanya, kok malam-malam ginian. Begitu lihat waktu menunjukkan pukul 1 malam. Rasa kantuk yang amat sangat berat, akhirnya dia pun turun terusan dari tempat tidurnya, bukakan pintu. Ternyata dilihat sosok pemuda, ya kisaran 30 tahunan lah. Ada apa Jang? Kata Kang Omod. Kang, kenapa? Bisa tolong enggak Kang? Tolong apa? Itu motor gede saya yang punya paman, yang biasa saya pakai, mogok Kang. Mogok? Iya, saya tuh udah mutar-mutar ke sana kemari. Terus terang saja Kang,
nggak ada yang buka. Nah tadi saya lihat lampu di tempat akang masih nyala, makanya saya memberanikan diri, kata si pemuda tadi ke Kang Omod. Isukan lagi aja ya, bahasa Sundanya muncul. Aduh Kang, ini kepepet Kang, tolong aja Kang, kata si pemuda tadi. Pokoknya nanti dibayar lebih lah, gak usah khawatir. Emang di mana? Dekat, kata si pemuda tadi. Singkat cerita, karena didesak oleh pemuda tadi, ya sudah tuh, sebentar. Kang Omod pun mempersiapkan peralatan segala macam. Jadi Kang Omod ini selain katakanlah sebagai tukang tambal ban, jualan juga bensin eceran, sedikit-sedikit ngerti urusan montir. Ya kalaupun urusan rusakannya kecil itu mengerti lah Kang Omod. Nah singkat cerita sudah beres, dibonceng lah sama pemuda tadi. Perjalanan, karena waktu juga sudah malam banget, sudah menjelang inilah 12:30 kan, tahu sendiri sudah dingin segala macem. Cuma di saat perjalanan tuh, yang Kang Omod rasakan dari tubuh pemuda tadi ini wangi banget, kayak kembang melati serta kembang kenanga. Selama perjalanan, karena Kang Omod dibonceng, sambil nanya, Kang ini masih jauh Kang? Bentar lagi nyampe, kata si pemuda tadi. Emang di mana Kang? Itu kah deket di Rawa Onom katanya, kata si pemuda tadi ke Kang Omod. Oh Rawa Onom, kata. Iya. Terus saja melaju, dilihat pinggir kanan kiri itu terlihat sama Kang Omod sendiri pohon-pohon yang sangat besar. Pohon-pohon yang sangat besar. Nggak lama kemudian nyampe lah Kang Omod di salah satu rumah yang kelihatan sama Kang Omod itu rumahnya gede banget, besar, mewah. Kalaupun ibaratkan istana mah istana. Kaget Kang Omod juga, kok di desa ada rumah yang semewah ini, seperti di istana gini. Itu ada di benak Kang Omod. Nggak lama kemudian si pemuda tadi turun, nyampaikan, Kang itu Kang motor gedenya. Ternyata motor gede yang mogok tadi itu ada persis di halaman rumah yang besar tadi. Nah tolonglah Kang ya, ini diperbaikin katanya. Ya sudah mangga atur nuhun. Kotrek di ini kan, di sela-sela ternyata belum nyala-nyala juga. Nah selama proses servis atau perbaikan ini ada rasa yang aneh dirasakan Kang Omod kala itu. Bulu kuduknya itu tiba-tiba merinding. Rasa dingin ke tubuhnya pun seakan seperti es yang dirasakan sampai ke sumsum tulang belakangnya. Persendian pada dingin segala macam. Aduh kok dingin kieu. Begitu nengok ke sebelah kanan, kok pemuda tadi sudah gak ada. Tengok lagi sebelah kiri, kemana orang tadi itu? Itu ke situ kan. Kang Omod terheran, kemana anak tadi itu kan. Nah dia tidak terlalu hiraukan, kutak-kutik mesinnya segala macam. Ada salah satu onderdil yang memang katakanlah terjadi masalah. Setelah diperbaikin gitu, gak lama kemudian dicoba, diselah lagi. Masih belum bisa maksimal. Begitu nyala, digas, langsung berhenti lagi. Wah, jangan-jangan ini mungkin kabulatornya. Dibongkar aja sama Kang Omod teh. Selama dalam turun mesin dibongkar segala macam, dibersihkan. Ini yang dirasakan Kang Omod di belakangnya, yaitu yang rumah besar bak istana tadi dengan lampu yang sangat gemerlap sekali. Cuma dilihat tetangga di depannya itu kok rumahnya kayu jati, ayah kayu sengon segala macam aja. Terus di atasnya sendiri itu bukan pakai genteng tapi pakai rumba. Itu ke arah situ. Ada yang pakai daun pandan segala macam. Nah terus diperhatikan sama Kang Omod sendiri, banyak lalu lalang aktivitas manusia di situ. Ada sampai bunyi keretek atau delman. Cuma yang anehnya buat Kang Omod,
Delman dengan kudanya yang melalui jalan raya tadi tidak terdengar hingar-bingar. Kuda yang biasanya kencang segala macam, ada kutrak-kutrak, itu gak kedengaran. Sampai Delman pun itu tidak kedengar. Apakah itu benar napak atau gimana? Heran. Nah terusan lagi yang menjadi keheranan Kang Omod kala itu, melihat penduduk atau warga yang lalu lalang itu pakaiannya hampir sama semua. Laki-laki berpakaiannya serba hitam kayak pakaian pangsi, ininya pakai ikat kepala. Lihat sosok perempuan hampir semuanya itu pakai kebaya. Itu kasih itu. Sambil ngutak-ngutik, sudah bulu kuduknya merinding segala macam. Pingin rasanya cepat-cepat Kang Omod. Lagi konsentrasi, setelah dibereskan kabulator mau dipasangkan, ditepuk dari sebelah, dari belakang. Astagfirullahaladzim, kata Kang Omod. Ngaget-ngagetin si Akang. Ternyata pemuda tadi. Gimana, udah beres? Ini Kang, lagi bereskin. Terus saya perhatikan tadi Akang kok bengong baik. Kenapa? Enggak Kang, ya maklum lah. Ini kok di sini aktivitasnya kok pada malam begini Kang ya? Kata Kang Omod nanya ke pemuda. Kalau di sini sih sudah dari dulu Kang, sudah dari dulu, jadi nggak aneh lagi. Aktivitas di tempat kami yaitu di Rawa Onom ya memang malam seperti ini. Kalau siang nggak ada aktivitas Kang. Oh, ke situ, kata Kang Omod. Singkat cerita, selesailah perbaikan motor. Setelah disela segala macam, ternyata alhamdulillah normal. Nggak lama kemudian si pemuda tadi pun menyuruh Kang Omod masuk Kang ke dalam. Kemana? Itu ke rumah. Kaget, ini tuh rumah Kang? Kata Kang Omod ke pemuda tadi. Bukan, ini mah rumah abah saya. Tuh nanti abah saya juga ada di dalam. Oh iya tuh. Kang Omod masuk sampai tengok kanan, tengok kiri. Masya Allah, kata Kang Omod ya. Keramiknya aja keramik yang istimewa banget. Belum pernah selama ini dia nginjek keramik yang bagus banget. Dindingnya, temboknya, kiri kanan itu pak keramik semua. Lampu gemerlap segala macam. Masuk beberapa pintu kemudian, masuk ke pintu ketiga baru. Masuk Jang, ke sini masuk. Kata kakek tadi. Nah si pemuda itu hanya mengantarkan, gak lama kemudian dia balik lagi ke depan mengamankan motornya. Masuk Kang Omod. Oh terima kasih Ki, terima kasih. Begitu ketemu dengan si kakek yang mempersilahkan masuk, Kang Omod pun kaget. Loh, Bah, kenapa? Kata si kakek tadi. Ini tuh abah yang tadi ngopi di warung saya ya? Iya, tadi saya ngopi. Ya itu tadi lah ya Jang. Setelah ngantar cucu ikut ya dijemput. Alhamdulillah cucu saya sudah ke anak-anak saya gitu kan. Jadi ke mantunya ya udah. Kalau saya sih hanya sendirian sama itu aja sama istri. Kata si kakek tadi menjelaskan ke Kang Omod. Punten Bah, kalau boleh tahu nama abah teh siapa? Kata Kang Omod penasaran. Oh nama saya Ari Abah mah dikenal teh yaitu namanya Selang Kuning. Oh Abah Selang Kuning, iya. Nah istri saya si Umi yaitu Ibu Gandawati. Insya Allah nanti juga sebentar lagi datang katanya. Oh, masuk. Dipersilakan masuk, disuruh makan, alhamdulillah dinikmatin. Nggak lama kemudian lagi makan, ngopi segala macem, datang Delman hampir tidak ada suaranya. Turun dari Delman, ternyata perempuan cantik. Meskipun sudah sepuh, itu kelihatannya masih cantik. Berbagai macam, pakai kebaya, pakai sanggul, terus juga bawa kantong zaman dulu itu dibuat dari daun pandan ke situ. Nah gak lama nyampaikan, Mi ini
tamu katanya. Kata si abah tadi ke istrinya, oh sok atuh Umi mah mau ke dapur dulu katanya ke situ. Sok silahkan aja dimakan diminum nikmati ya, yang kenyang kalau makan di sini. Aduh hatur nuhun Mi, kata Omod ke istrinya Abah Selang Kuning tadi. Setelah lama ngobrol segala macam, si Aki atau si Abah Selang Kuning tadi ngasihkan sesuatu. Ini ya ongkos jasa. Tadi kan motor gede yang punya keponakan tehnya Incu Abah tuh sudah diperbaikin. Ini nih uang ya 300.000 sebagai ongkos. Ongkos tadi jasa Ujang. Nah terusan juga ini nih, karena di sini petani di sini tuh petani daun sirih di sini tuh. Nah ini sengaja dikumpulkan di tempat Abah di sini. Nah ini untuk Ujang 10 gepok. Kalau misalkan Ujang seneng nyereh segala macam, sok manfaatin ke Ujang. Kalau misalkan terlalu banyak bagikan juga nggak apa-apa. Aduh, atur nuhun Ki. Katampi kata Omod nyampaikan ke Abah Selangnya. Nggak lama diantar. Nah terus si pemuda tadi pun dipanggil. Ternyata namanya itu si Bongkeng. Bongkeng, kata Abah Selang Kuning. Nyamperin lah si Bongkeng. Dia duduk bersila sambil merapatkan kedua tangannya semujud. Abah Selang pun nyampaikan, ini tolong nanti dianterin ya sampai batas desa saja. Udah gitu nanti kamu balik lagi ya. Oh iya terima kasih. Setelah selesai itu Omod pun pamitan ke Abah Selang. Terima kasih Bah, ini oleh-olehnya saya bawa. Mangga hati-hati di jalan. Kalaupun misalkan kamu ada sesuatu yang dibutuhkan, gak usah sungkan-sungkan, datang aja ke tempat Abah. Insya Allah nanti Abah akan bantu. Oh terima kasih. Berangkatlah ngikutin yaitu si Bongkeng tadi namanya pemuda tuh. Si Omod bawa aja nih daun sirih dibungkus sama karung, sama sarung gitu. Dibungkus. Ternyata sudah ada delman di depan tuh. Naik aja. Berangkat terus. Laju. Nah nengok kanan nengok kiri. Selama tadi waktu perbaikan motor. Itu tidak terdengar suara. Ternyata si Omod pun di saat lagi nunggang delman itu tidak ada suara. Cuma yang dirasakan Omod seakan kayak terbang. Ada kurang lebih sekitar perjalanan 1,5 jam. Gak lama kemudian berhenti nyampe di batas desa. Di batas desa Bongkeng nyampaikan, sudah Akang turun hati-hati, tinggal lurus aja ke sana Kang ya. Nanti di sana juga nanti akan ketemu desa lagi. Oh ya terima kasih. Begitu si Omod turun dari delman yang diantar oleh si Bongkeng, nengok ke sebelah kanan, si Omod pun merasa kaget yang luar biasa. Ternyata yang dilihat si Omod itu yang tadinya seakan seperti satu desa dengan lampu gemerlap segala macam, ternyata hutan belantara, gelap gulita, pohonnya besar dan rimbun sekali. Terkaget si Omod, hampir pingsan kala itu. Dia mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah selamatkan saya ya Allah. Sambil terus berjalan. Gak lama kemudian terlihat satu cahaya di situ. Ternyata sudah mau masuk ke salah satu pedesaan. Gak lama kemudian udah mau masuk pedesaan, terdengar rauman harimau seakan mau menerkam. Itu ngejar ke si Omod. Lari si Omod sekencang-kencangnya. Karena melihat ada harimau yang besar sekali seakan mau menerkam. Lari, tolong, kata si Omod. Gak lama kemudian
istrinya. Kang. Kata istrinya si Esi, bangun Kang, bangun. Kata si Esi itu, Astagfirullahaladzim. Kenapa Kang? Kenapa Akang tuh? Mimpi. Istighfar. Astagfirullah. Nyi, punten minta air dulu. Omor termegah-megah, kaget, seperti kecapean. Dikasih air sama istrinya, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Terus lihat jam tadi, ternyata jam masih menunjukkan pukul 12:30. Seperti tadi dia ada yang ngejemput pukul 12:30. Kenapa Kang? Kata istrinya, yaitu si Esi, ke Omod. Enggak Neng, itu teh jam teh bener enggak sih? Bener, jam 12:30 ini teh Kang, jam 12:30. Emang kenapa? Akang teh ada yang ngejemput. Kebetulan ada yang minta tolong, motornya rusak. Ya saya sih gak bangunin Nyai, khawatir Nyai kan lagi tidur terlelap, takut ganggu, nanti si Dede nangis kalau bapak keluar. Kata Omor ke si Esi, oh jadi Akang tadi udah dijemput seseorang terus perbaikan motor. Iya. Nah terus Akang juga tadi dikasih sesuatu Neng. Dikasih sesuatu apa? Coba itu tuh dilihat. Ternyata si istrinya itu suruh ngambil bungkusan yang dibuntel oleh sarung yang warna hitam tadi. Diambil, diserahkan ke suaminya Omod. Begitu dibuka, kaget sangat luar biasa. Omod sampai terbelalak tidak percaya. Istrinya pun sampai kaget. Kang, ini Akang dapat uang dari mana? Sebanyak begini Kang. Si Esi sampai kaget, penuh tanda tanya besar. Omod pun dia terperaya juga. Dijelaskan sama Omod bahwasanya tadi Akang dikasih jasa oleh namanya Abah Aki Selang, uang 300.000. Nah ini utuh uangnya, asli. Nah ini katanya bonus. Jujur saja Neng, ini kan tadinya daun sirih. Akang gak percaya, kok bisa berubah jadi begini. Ini 10 gepok 100 ribuan. Kalau kita hitung ini berarti kisaran 100 juta Neng. Kata Omod, awas Kang, jangan bohong Kang. Akang jangan bohong. Masa uang segini banyak Akang ada yang memberikan begitu saja? Insya Allah Neng, insya Allah Akang benar-benar telah diberikan katanya bonus. Kata Omud meyakin ke istrinya. Esi dan Omud terdiam. Dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini rezeki yang telah Engkau berikan, rezeki yang telah Engkau berikan terhadap kami, mudah-mudahan menjadikan rezeki yang maslahat, yang berkah dan barokah. Omod mengingatkan kepada istrinya, Nyi, kalaupun ada hutang-hutang ke yang lain, tolong segera dibayarkan, segera lunasin. Karena kalaupun hutang ini sifatnya wajib kita bayarkan. Nah terusan ini sebagian untuk si Dede yang untuk kebutuhan sekolah dan lain sebagainya. Akang juga butuh banget ini untuk belanja yang lain sebagainya. Mudah-mudahan saja uang yang begitu banyak. Kita belum pernah megang uang sampai 100 juta. 10 gepok uang 100 ribuan. Ini Akang seperti mimpi Nyi. Seperti mimpi. Mudah-mudahan saja Akang berdoa kita harus tetap ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kata Omod kepada istrinya. Ingat Nyai, jangan sampai kita ini GR. Tabungkan selebihnya uang ini dan berikan kepada orang yang memang membutuhkan. Insya Allah apa yang telah kita tebarkan satu benih kebaikan, hasilnya pun pasti akan kembali kepada kita. Alhamdulillah setelah mendapatkan uang tersebut yang diberikan oleh Aki Selang Kuning, ternyata
Aki Selang Kuning itu domisilinya yaitu di Pulau Majati. Orang mengatakan itu adalah desa siluman yang tidak jauh ada pohon namanya pohon ketapang. Itulah pintu gerbang memasuki Pulau Majati yang lebih orang Banjar dikenal yaitu Rawa Onom. Itulah Sobat Mulas Ngalam, cerita yang dibagikan oleh Kang Asep. Kita bisa ambil satu hikmahnya, kita bisa ambil satu intisarinya. Janganlah kita pelit, janganlah kita kikir. Bantulah sesama orang yang memang betul-betul membutuhkan. Bantuan tidak hanya cukup dengan materi. Kalau ada materi lebih, berikan dengan materi. Bila mana kita bantu, bisa saja dengan tenaga ataupun dengan pikiran. Insya Allah benih yang telah kita tebar, benih kebaikan yang kita telah tebar, insya Allah akan berbalik kepada kita sendiri. Ingat sobat, jangan takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.